Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di videoku kali ini yang bakalan ngebahas tentang SKB CPNS. Yang sebelumnya sudah dibahas juga SKB CPNS, yaitu tentang wawancara dan juga CBT. Nah, di videoku kali ini bakalan ngebahas tentang micro teaching. Gimana sih tips dan triknya, dan juga gimana cara ataupun juga mekanisme dalam micro teaching ini. Nah, karena banyak banget nih yang minta dari kemarin-kemarin sebenarnya ya, antusiasnya teman-teman, terutama yang sudah lulus SKB. Dan aku ucapin dulu selamat buat kalian yang lulus SKD yang bakalan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tes SKB. Nah, di sini teman-teman aku pengen banget sebenarnya udah lama ya bikin konten lagi untuk SKB CPNS, karena sebelum-sebelumnya itu aku banyak banget kesibukannya. Teman-teman pasti tahu ya kalau dosen itu sebenarnya sibuk, teman-teman. Dulu ketika kita jadi mahasiswa kayaknya dosen itu enak ya, meriksain tugas, kemudian kasih tugas, kemudian kasih ujian, udah. Ternyata teman-teman banyak banget kerjaannya, entah itu dari pendidikan, kemudian lagi penelitian ataupun juga pengabdian. Nah, jadi beberapa hari terakhir ini aku lagi ada penelitian, kemudian pengabdian, dan juga ada beberapa bimbel untuk CPNS. Dan di sini aku sempetin buat teman-teman di YouTube nih ya, yang nungguin video-video aku selanjutnya. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang micro teaching ya. Oke teman-teman, kali ini untuk micro teaching ya teman-teman, pasti teman-teman udah tahu ya micro teaching itu apa, yaitu nanti bagaimana seorang dosen ini pastinya akan ada di salah satu tridharmanya, yaitu pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini dosen itu dipastikan dan diharuskan bisa untuk mengajar, karena yang namanya dosen ya pasti adalah tenaga pendidik untuk nantinya bisa menyalurkan ataupun juga mentransformasikan ilmunya kepada peserta didiknya. Terus gimana sih nantinya untuk SKB CPNS ketika nanti teman-teman sudah berada pada tahap tes SKB? Nah, yang pertama teman-teman yang perlu disiapkan nih ya untuk tes micro teaching. Yang pertama adalah KTP. Jadi untuk KTP ini nanti teman-teman harus bawa ya, jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tercecer. Kemudian yang kedua adalah kartu ujian. Jadi itu harus wajib teman-teman dibawa, karena nantinya akan dicocokkan kartu ujian dan juga KTP. Takutnya nanti kan ada yang menggantikan gitu ya, atau misalnya lagi kalaupun daring tetap akan diperlihatkan kartu ujiannya gitu. Kemudian RPS ini adalah rencana pembelajaran semester. Nah, jadi buat teman-teman itu wajib banget tuh cari mata kuliah apa nanti yang bakalan diujikan, kemudian yang bakal dibawakan pada saat micro teaching. Kemudian lagi RPS-nya juga harus ada. RPS ini kurang lebih seperti RPP lah kalau guru. Nah, jadi tapi ini dalam satu semester. Cuman kalau untuk micro teaching teman-teman bisa kop pada saat RPS-nya, yaitu nantinya ada atasnya gitu ya keterangan mata kuliahnya, kemudian nanti sampai di bawahnya deskripsi mata kuliah dan lain-lain. Cuman untuk pertemuannya bisa saja hanya pertemuan saat teman-teman melakukan micro teaching saja boleh. Nah, itu gunanya RPS ini nanti akan diperlihatkan bagaimana kesiapan kita, agar orang tahu, yang para pengujinya itu melihat bahwa kita ini siap benar-benar untuk mempersiapkan pengajaran gitu. Kemudian SAP, ada sih beberapa kuliah yang masih menggunakan SAP, ada juga yang sudah tidak. Kalau saya kemarin itu sudah tidak lagi, tapi ada beberapa kampus yang masih menggunakan SAP teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah materinya apa yang akan nanti dibawakan. Seperti apa sih memilih materi yang baik? Sebelum membahas materi apa dan juga nanti bagaimana cara membahas ataupun juga cara membawakan micro teaching ini, nanti simak dulu persiapan-persiapannya teman-teman. Terus yang selanjutnya, pakaian saat micro teaching, yaitu yang pertama formal, yaitu dengan menggunakan kemeja, kemudian celana atau rok juga hitam, seperti pada saat kita SKD. Jadi atasnya itu kemeja putih, bawahnya hitam gitu teman-teman. Kalau jilbab itu jilbab hitam. Kemudian selanjutnya sepatu dan kaos kaki. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman yang saat melakukan itu daring. Karena takutnya nanti penguji itu minta teman-teman berdiri, atau misalnya lagi praktek ketika teman-teman adalah dosen di program studi yang banyak praktek seperti PJOK, kemudian seni gitu ya. Terus yang paling penting lagi rapi, dan kalau teman-teman itu melakukannya secara luring, teman-teman harus dengan keadaan atau kondisi yang badannya itu terkontrol baunya. Jadi jangan sampai bau badan teman-teman.
Oke, next yaitu materi micro teaching. Gimana sih untuk mencari materi micro teaching yang baik? Nah, yang pertama teman-teman, pilih materi itu yang disukai dan dikuasai. Kalau kita sukai pasti kita kuasai ya teman-teman. Nah, di situ jadi biar kita kelihatan nih ketika ngajar nantinya, oh orang ini paham nih tentang materi ini, nggak berbelit-belit, nggak terulang nggak bolak-balik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan materi pertemuan pertama. Jangan, karena pertemuan pertama itu ya teman-teman buat dosen itu adalah tentang perkenalan mata kuliah, kemudian lagi kontrak kuliah ya, terus lagi di situ nantinya perkenalan seperti itu. Jadi kurang ada materi untuk pertemuan 1. Jadi yang teman-teman ambil adalah pertemuan 2 dan selanjutnya saja. Tuh, kemudian jika teman-teman merasa ingin materinya yang agak-agak gampang, teman-teman bisa pilih selain yang disukai, dikuasai juga materi yang semester agak ke bawah. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan materi dan skill kita dalam mengajar, itu yang paling jadi penilaian nanti. Nah, yang selanjutnya persiapannya adalah bahasa Inggris. Jadi baik itu full atau mix bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang merasa nih ya nantinya bahasa Inggrisnya itu kurang atau misalnya agak kurang lancar, takut salah, teman-teman bisa menggunakan mix. Caranya bagaimana? Mix itu yaitu teman-teman membawakannya dengan PPT-nya bahasa Inggris misal. Terus nanti dijelaskan tuh ya bahasa Inggrisnya dijelaskan dalam lagi bahasa Indonesia. Kemudian trik selanjutnya adalah untuk bisa nantinya masuk dalam bahasa Inggris di mix dengan bahasa Indonesia adalah dengan cara memasukkan teori-teori dari luar di mata kuliah yang teman-teman bawakan, kemudian nanti disampaikan pada saat pembelajaran. Kemudian lagi yang selanjutnya yang perlu teman-teman persiapkan adalah tampilan materi yang menarik, yaitu gunakan gambar atau vektor di PPT dan juga transisi yang menarik, juga animasi-animasinya. Itu juga menjadi penilaian, karena kalau PPT-nya monoton, kemudian terlalu biasa banget, terus lagi nggak ada sesuatu hal yang tertarik untuk dilihat, ya otomatis juga penguji akan jarang melihat ataupun juga menoleh dan tidak terlalu antusias. Jadi itu nanti juga menjadi penilaian ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menguasai materi buat teman-teman yang mungkin sudah lama tidak mengajar atau teman-teman yang sudah sering mengajar tapi belum pernah mengajar menjadi dosen, atau misalnya lagi teman-teman yang memang tidak pernah menjadi dosen tapi sudah sampai ke tahap SKB, karena tidak semua ya bisa mengajar karena backgroundnya bukan FKIP misalnya. Itu tidak jadi masalah teman-teman, yang penting teman-teman bisa menguasai materi. Caranya bagaimana? Yang pertama, sering latihan. Jadi ulang terus latihan setiap hari dengan alokasi waktu yang konsisten. Misalnya setiap hari untuk micro teaching teman-teman latihan 30 menit misal. Itu. Terus yang kedua, catat atau ingat urutan dari materi yang teman-teman sampaikan, agar nantinya tidak terulang terbolak-balik dari atas ke bawah lagi, jangan. Terus yang ketiga, teman-teman kembangkan dengan contoh yang kontekstual. Kontekstual itu adalah yang kira-kira peserta didik ini akan menalar ataupun juga tahu dengan nyata bahwa sesuatu yang teman-teman contohkan itu ada di kehidupan dia sehari-hari. Nah itu. Selanjutnya, yang keempat adalah jika lupa, teman-teman harus pandai-pandai berimprovisasi. Jangan sampai nanti krik-krik-krik pas udah kita nyampein, terus lagi bingung nih, apa ya, ngajarin apa ya, apalagi nih ya habis ini ya. Nah teman-teman harus bisa berimprovisasi. Selanjutnya, kaitkan dengan pengalaman sekaligus nantinya kita bisa menunjukkan keunggulan apa dari diri kita ataupun juga kelebihannya. Misal, menurut penelitian saya tahun sebelumnya, tahun lalu atau misalnya 2 tahun yang lalu, saya sudah pernah meneliti ini. Nah itu, jadi teman-teman harus bisa menyampaikan itu. Bagaimana nanti penguji itu melihat, wah ini orang berarti sudah pernah meneliti ini, udah keren nih sesuai dengan mata kuliahnya gitu teman-teman. Terus berikan feedback. Feedback ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan, kemudian lagi merespon jawaban dari para mahasiswa. Walaupun nanti pesertanya itu ya teman-teman, tidak semuanya itu akan ada. Maksudnya tidak ada di dalam room, kalau misalkan daring ya, room Zoom. Tapi kita sebisa mungkin membuat kelas itu adalah kelas maya ataupun juga mahasiswa bayangan gitu. Yang penting kita tetap bisa berjalan semuanya, bertanya, menjawab seolah-olah ada mahasiswanya gitu. Selanjutnya teman-teman, yang teman-teman harus perhatikan lagi ya,
Yang pertama, teman-teman cari tahu kurikulum di program studi atau jurusan yang teman-teman lamar. Pilih salah satu mata kuliahnya apa yang bisa teman-teman jadikan untuk bahan atau materi dalam micro teaching. Yang selanjutnya, usahakan mata kuliahnya itu adalah mata kuliah khusus di program studi itu, bukan mata kuliah umum seperti pendidikan kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kecuali teman-teman prodi tersebut. Tapi kalau tidak, jangan mengambil ataupun juga nanti membawakan mata kuliah yang bukan mata kuliah khusus program studi itu. Oke, selanjutnya teman-teman gunakan media pembelajaran jika ada ya. Kalau bisa, misalnya gini, teman-teman nantinya mau membahas tentang peta global, teman-teman bisa bukakan misalnya Google Earth, atau misalnya lagi teman-teman bisa memperlihatkan gambar seperti itu, atau benda yang langsung dilihat juga boleh. Tapi kalau bisa yang jelas kalau misalnya daring ya. Selanjutnya, perkiraan waktu untuk micro teaching itu sekitar 15 sampai 20 menit. Karena biasanya dialokasikan dalam jadwal itu 30 menit, tapi dalam 30 menit ini adalah tempat dimana kita mengajar, alokasi waktunya untuk mengajar dan juga nantinya tanya jawab dengan para penguji. Kalau seandainya alokasi waktu kita itu terlalu berlebihan, mengajarnya lama, sampai lebih 20 menit misalnya, kan gak ada waktu lagi nih untuk para penguji bertanya dan lain-lain, maka teman-teman bisa jadi nanti akan di-cut, disuruh tutup, langsung tutup, padahal belum lagi sampai ke penutup. Akhirnya itu membuat performanya teman-teman akan menurun, dan teman-teman juga akan tergesa-gesa nih ketika nanti udah ini tinggal 5 menit lagi ya, jadinya tergesa-gesa, wah iya baik, dan langsung ke penutup, dan akhirnya tidak konsentrasi lagi sampai akhir, sampai sempurna. Jadi teman-teman usahakan waktunya hanya 15 sampai 20 menit saja ya. Terus yang selanjutnya, kampus itu beberapa kampus ada yang menggunakan audiens para mahasiswa beneran, ataupun juga tidak ada audiensnya alias kosong. Jadi kita pakai mahasiswa bayangan saja, yang ada di bayangan kita seolah-olah gitu teman-teman. Kalau ada, teman-teman bawakannya secara rileks aja, nggak usah tegang, nggak usah takut, nggak usah gimana-gimana. Tapi kebanyakannya ya di kampus ini tidak menggunakan audiens. Hanya ada beberapa kampus yang menggunakan audiens mahasiswa langsung. Seperti sebelumnya itu ada dosen saya yang memang dia melamar CPNS di kampus saya waktu saya menjadi mahasiswa. Dan kebetulan saya menjadi mahasiswa yang diajarin ketika micro teaching. Nah, di situ bisa saja ada interaksi yang beneran terjadi, bertanya, jawab seperti itu. Tapi kalau tidak ada, teman-teman harus tetap melakukan itu. Tetap ada tanya jawab dan feedback. Selanjutnya, teman-teman, untuk nantinya teman-teman micro teaching, bagaimana sih pemberitahuannya? Biasanya akan diberitahukan ini oleh pihak kampus, instansi terkait untuk micro teaching maupun nantinya wawancara, dan ada jadwalnya sudah, dan itu dilakukan sebelum CBT. Nah, untuk konfirmasinya seperti apa? Kalau saya kemarin itu dikirimkan via WA. Jadi teman-teman harus aktifkan nomor HP, dan jika pun ada perubahan waktu di jadwalnya, dimajukan atau dimundurkan atau seperti apa mendadak, itu lewat WhatsApp teman-teman, ataupun juga telepon. Nah teman-teman, jadi aktifkan keduanya ya, jangan sampai nanti ada yang tidak aktif. Dan untuk sehari itu teman-teman harus freekan jadwal, jangan sampai ada kemana-mana ketika tes, takutnya ada perubahan jadwal, jam dimajukan dan lain-lain. Seperti saya kemarin dimajukan dalam waktu yang karena saya tidak pegang HP, jadinya saya tahu 10 menit sebelum, jadi buru-buru langsung pakai baju dan persiapan lainnya. Jadi itu agak membuat semakin gugup ya, karena dengan persiapan yang begitu singkat langsung ternyata dadakan nih harus maju untuk micro teachingnya. Tapi nggak masalah teman-teman, itu tidak mengurangi jika teman-teman sudah siap. Selanjutnya lagi, teman-teman berpenampilan yang rapi dan juga sopan, yang mana nantinya yang menguji ini adalah biasanya adalah guru besar, profesor, kepala prodi, keprodi, ataupun juga kajur gitu teman-teman untuk micro teaching. Jadi kebanyakannya adalah profesor yang akan mengujinya teman-teman. Terus di sini juga kalaupun seandainya si penguji ini akan bertanya kepada teman-teman sebagai layak mahasiswa, atau misalnya ngajak debat nih ya, nanya misalnya, teman-teman jangan terlalu terlihat arogan, ataupun misalnya terlihat pengen jadi sok jagoan, pengen terlihat sok pintar. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai teman-teman mengajak mereka berdebat ya. Jika memang ada kesalahan di teman-teman, akui saja dan minta maaf.
Kemudian jangan juga terlihat seperti dominan. Ya, dominan maksudnya menguasai kelas itu baik, tapi jangan juga terlihat seperti hanya kita saja yang paling pintar di situ. Jangan. Nah, selanjutnya teman-teman, apa aja sih yang bakalan dinilai dalam micro teaching? Keterampilan apa saja yang diperlukan untuk nantinya kita akan explore atau juga nantinya memperlihatkan untuk skill dalam mengajar kita. Keterampilan dasar mengajar yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Jadi untuk urutannya itu yang pertama ketika kita masuk nantinya sudah mulai nih ya, ketika mulai untuk pengajaran atau micro teaching, nanti teman-teman harus membuka dengan salam. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian baru dilanjutkan dengan berdoa. Tunjuk salah satu atau teman-teman sendiri yang memimpin doanya. Dan yang selanjutnya teman-teman harus melakukan presensi. Presensi di sini tidak harus yang menyebutkan semua nama, tapi teman-teman cukup bertanya misalnya siapa yang tidak hadir, begitu saja. Nah, setelah presensi tadi teman-teman akan masuk ke apersepsi. Apersepsi itu apa sih? Apersepsi yaitu nanti ketika teman-teman sebelum membuka materi, teman-teman harus memberikan pengantar, bukan basa-basi tapi pengantar, agar nantinya itu memancing antusias dari audiens atau nantinya memancing dari para peserta didik untuk bersiap menerima pelajaran, tapi bukan langsung ke materi. Misalnya gini, kita akan belajar tentang sungai. Jadi kita memberitahu kepada mahasiswa, misalnya mahasiswanya berada di daerah Banjarmasin misalnya. Jadi kita menyapa mereka, baik itu dengan sapaan para mahasiswa ataupun saudara-saudara. Kalau saya biasanya para mahasiswa. Jadi contohnya untuk apersepsi begini, untuk misalnya materi tentang sungai ya. Para mahasiswa, kalian tahu julukan kota Banjarmasin itu apa? Tahu Bu? Misalnya ini bayangan kita aja. Siapa yang tahu? Silakan. Ya, Ani. Ani apa jawabannya? Kota Seribu Sungai. Iya, benar, kota Seribu Sungai. Tepuk tangan buat Ani. Tepuk tangan, proper tepuk tangan gitu ya. Nah, terus baru di situ, ya benar yang disebutkan Ani tadi. Banjarmasin adalah kota 1000 sungai. Benarkah sungainya ada 1000? Benar, Roma? Benar? Tidak. Iya, itu hanya julukan karena saking banyaknya sungai yang berada di Banjarmasin. Dan julukan itu sudah banyak diketahui orang, bahkan juga dengan banyaknya sungai di Banjarmasin, ini ada yang namanya Pasar Terapung, yang mana menjadi ciri khas ataupun juga salah satu wisata di daerah Banjarmasin. Kalian pernah Pasar Terapung? Pernah? Iya. Pasar Terapung di mana sih? Di sungai. Iya. Dari itu, hari ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat di daerah sungai. Nah, jadi gitu teman-teman. Baru nanti ke materi, itu apersepsi teman-teman. Jadi pengantarnya saja. Setelah nantinya ke materi, nanti teman-teman akan menjelaskan apa sih tujuan dari materi tersebut, mata kuliah tersebut itu tujuannya apa yang nantinya akan kita pelajari hari ini. Misalnya mengetahui bagaimana jenis sungai, bagaimana apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di sungai. Teman-teman harus kasih tahu itu dan juga sertakan di PPT-nya teman-teman. Selanjutnya baru nanti adalah yang dinilai keterampilan menjelaskan. Bagaimana teman-teman itu menjelaskan dengan jelas, bahasa yang mudah dipahami, kemudian lagi bagaimana nanti juga memberikan contoh-contoh yang kontekstual yang kira-kira para mahasiswa itu pernah melakukan, pernah melihat ataupun juga ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu untuk keterampilan menjelaskan teman-teman. Dan jangan sampai lupa juga ada keterampilan lainnya, baik itu nanti di keterampilan saat menjelaskan ataupun juga membuka, adalah keterampilan ketika kita nantinya memberikan penguatan. Penguatan itu misal gini, ada yang sudah berhasil menjawab seperti Ani dan Roma tadi ya, itu mereka bisa berhasil menjawab, maka diberikan aplaus, tepuk tangan, atau juga bagus, ya benar. Dengan begini ini adalah penguatan. Bagus sekali, good, mantap. Atau misalnya lagi, ya benar sekali jawabannya, 100 buat Roma misal gitu. Terus diberi tepuk tangan boleh juga gitu ya teman-teman. Jadi ada penguatan agar apa? Agar peserta didik ini itu lebih percaya diri lagi untuk menjawab yang berikutnya. Dan jangan sampai penguatan itu menimbulkan ejekan dan lain-lain. Pokoknya untuk penguatan itu diharuskan ketika teman-teman berhasil berinteraksi atau peserta didiknya berhasil menjawab, beri sebuah penguatan seperti tadi contohnya. Jadi ada pujian untuk jawaban mereka agar nantinya yaitu tadi untuk
memberikan percaya diri, meningkatkan percaya dirinya untuk bertanya lagi ke pertanyaan berikutnya. Itu bisa disisipkan entah itu di awal, di tengah, atau di akhir juga boleh. Yang penting ada penguatan ketika nanti teman-teman berinteraksi, ada feedback gitu. Kemudian setelah penguatan, yang dinilai adalah keterampilan variasi. Variasi di sini bagaimana caranya agar kelas ataupun juga pembelajaran itu tidak bosan. Nah, jadi di situ ada variasi-variasi misalnya dengan mimik. Bagaimana? Intonasi juga. Misal, nah itu juga bisa menjadi variasi. Atau misalnya diam sejenak, kemudian lagi atau dengan cara memanggil siswa atau juga memberikan games, kuis, dan lain-lain. Itu masuk dalam variasi agar nantinya pembelajaran itu tidak membosankan sehingga semuanya hidup dan ingin menyimak terus gitu. Termasuk juga pengujinya untuk menyimak teman-teman. Untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah keterampilan dasar dalam bertanya. Ketika teman-teman memberikan pertanyaan kepada peserta didik atau para mahasiswa, ini pastikan pertanyaannya itu yang jelas. Jangan sampai pertanyaan ambigu atau pertanyaannya tidak jelas sehingga orang bingung untuk menjawabnya. Misal gini, yang saya tanyakan kepada Roma, bagaimana hari ini Roma? Itu kan tidak jelas ya, bagaimana apanya, bagaimana keuangannya kah, kondisi kesehatannya kah, atau bagaimana suasana hatinya, itu tidak jelas. Jadi teman-teman harus menanyakan itu dengan jelas. Bagaimana Roma kondisi badannya saat ini, sehat? Sehat. Nah, misalnya seperti itu. Atau lagi pertanyaannya itu jangan sampai beranak pinak. Bagaimana keadaanmu hari ini? Kemana saja kamu tadi? Dan kapan kamu sampai ke sekolah? Misal seperti itu. Jangan sampai pertanyaan itu sambung menyambung menjadi satu. Pokoknya bertanya itu harus jelas gitu teman-teman. Jadi itu adalah keterampilan juga untuk kita bertanya kepada para peserta didik. Yang selanjutnya teman-teman, yang perlu diperhatikan, yang terakhir adalah bagaimana cara menutup pelajaran. Menutup pelajaran di sini adalah nantinya dengan menyimpulkan. Yang pertama bisa dengan menyimpulkan. Ya, jadi kita bisa mengajak para peserta didik itu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, siapa yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba, Roma. Atau misalnya lagi kita sendiri yang menyimpulkan. Nah, baik. Jadi tadi kita sudah mempelajari ya tentang sungai dan bagaimana masyarakat yang ada di sungai. Jadi di sini Ibu akan simpulkan dari pembelajaran kita tadi, sungai merupakan ini sampai nanti semuanya dijelaskan dalam ringkas saja. Dan di situ juga teman-teman bisa memberikan penugasan gitu ya untuk menutup pembelajaran atau motivasi. Nah, jadi setelah kalian mempelajari bagaimana kehidupan sungai, di sini kalian tahu bahwa sungai itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan. Dan yang perlu kalian catat adalah kita sebagai manusia yang bisa memanfaatkan sungai jangan sampai untuk juga bisa mempengaruhi kebersihan ataupun juga mencemari sungai itu sendiri. Jadi jangan sampai sungai itu malah menjadi masalah dalam pencemaran lingkungan, sehingga nanti itu akan berdampak kepada kita lagi. Karena manusia yang memanfaatkan lingkungan dan manusia juga yang bisa mempengaruhi lingkungan tersebut. Jadi buat kita, peliharalah sungai, apalagi di Banjarmasin ini adalah kota 1000 sungai, yang mana ini menjadi ikoniknya dari Banjarmasin. Nah, jadi dari sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, baik, berarti cukup dipahami ya. Untuk tugas berikutnya, para mahasiswa bisa memvideo sungai yang ada di daerahnya, kemudian mengidentifikasi apa saja pemanfaatan sungai yang ada di daerah kalian. Nah, baik, Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setelah selesai harus ada penutup dengan penguatan seperti motivasi bagi teman-teman, pesan ya. Nah, itu. Nah, jadi itu untuk mekanisme dan juga cara dalam pengajaran micro teaching. Jadi pesan saya untuk micro teaching kali ini ya teman-teman, banyak-banyak berlatih agar nantinya kita itu bisa semakin lancar dalam berkomunikasi, menyampaikan pembelajaran, materi, dan juga tentunya untuk menguasai materi yang nanti akan kita sampaikan. Jadi jangan sampai nanti ketika di saat tes itu teman-teman gugup nih, jadi krik apa ya setelah ini apa ya, ngapain ya, pengujinya lagi serem banget mukanya, misal gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau teman-teman rajin berlatih, teman-teman akan lancar untuk bisa mengajar sekalipun teman-teman belum pernah mengajar ya. Terus teman-teman yang perlu diperhatikan untuk micro teaching ini adalah bagaimana teman-teman juga bisa memunculkan ataupun juga memperlihatkan skill dan keunggulan teman-teman di situ. Jadi teman-teman bisa memasukkan pengalaman tadi ya, ataupun juga sesuatu hal yang kira-kira itu menjadi kelebihannya teman-teman di situ.
Jadi harus ada keunggulan agar nantinya teman-teman bisa membalap pesaingnya teman-teman di saat micro teaching, karena micro teaching ini lumayan persentasenya itu 20% dan ini adalah otoritas kampus, sama dengan wawancara juga seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini lagi menyiapkan SKB micro teaching, siapkan dari sekarang biar latihannya itu bisa semakin banyak dan tentunya semakin bagus dan tidak terlihat pengalaman ataupun tidak berpengalamannya. Sukses buat teman-teman semua, semoga berhasil untuk menjadi CPNS tahun ini. Semangat, pokoknya jangan sampai minder, jangan sampai terlalu insecure dengan para pesaing, entah itu orang dalam, orang luar, orang atas, orang bawah, jangan pedulikan. Pokoknya teman-teman fokus ke dirinya teman-teman untuk bisa memaksimalkan, memperlihatkan keunggulan ataupun juga menjual diri teman-teman di situ. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses para pejuang nih.